apakah surat peringatan itu merupakan sanksi? Itu pertanyaan pertamanya. Lalu nyambung, apakah seorang pekerja yang tidak masuk kerja karena mangkir, lalu diberikan surat peringatan, juga dipotong gajinya atas mangkirnya tersebut, hal tersebut diperbolehkankah? Nah, pertanyaan selanjutnya, bisa diberlakukan dua sanksi untuk satu pelanggaran, sanksi surat peringatan dan pemotongan gaji. Nah, ini pertanyaan. Baik, ini tadi mungkin berhubungan juga dengan pertanyaan pertama tadi. Surat peringatan itu merupakan sanksi, ya, karena dia kan ya surat peringatan ya memang sanksi ya. Kemudian kalau karyawan tidak masuk kerja karena mangkir, dikasih SP, kasih surat peringatan, terus potong gaji untuk mangkirnya tersebut. Boleh nggak itu? Nah, ini pertanyaan ini memang masih sering menjadi debatable di lapangan, Pak. Ya. Jadi masih sering diperdebatkan. Ada yang beranggapan bahwa ini saya menyampaikan apa yang terjadi ya. Pendapat pertama, ada yang berpegang pada kondisi tidak bisa untuk satu perbuatan dihukum dua kali. Ya. Untuk perbuatan yang sama itu nggak bisa. Dan mereka menganggap bahwa perbuatan mangkirnya ini hanya satu, dia sudah dihukum dengan potong gaji, kemudian ditambah dengan surat peringatan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Pendapat pertama menggunakan pemahaman seperti itu. Tapi ada pendapat kedua yang menurut saya juga nggak kalah validnya, Pak Abu. Ya. Yang pendapat kedua ini bilang begini, ini bisa-bisa saja terjadi kondisi seperti ini, mangkir ya, karena yang satu, surat peringatan itu adalah sanksinya, hukumannya, sedangkan kondisi pemotongan upahnya yang 1 hari karena mangkir, itu bukan sanksi, tetapi konsekuensi hukum pelaksanaan dari pasal 93 ayat 1, no work no pay yang tadi. Jadi kalau orang nggak masuk, ya konsekuensinya nggak dibayar. Apalagi nggak masuknya tanpa izin, disebut mangkir tadi. Nah, sehingga itu adalah konsekuensi hukum, bukan sanksi. Yang sanksi adalah yang surat peringatan. Yang hukuman itu yang surat peringatan. Potong upah atau disebut di lapangan sering disebut potong gaji. Pendapat yang kedua tadi menyatakan bahwa itu bukanlah hukuman. Itu adalah konsekuensi hukum, resiko hukum. Jadi konsekuensi hukumnya memang begitu. Lu nggak kerja, kenapa harus dibayar? Kan begitu. Maka disebut bukan potong upah atau potong gaji. Tidak dibayar upahnya pada hari itu. Nah, ini kembali lagi ke tadi di awal kan waktu saya bilang, mulailah kita perhatikan perlahan-lahan kita perbaiki supaya nggak salah kaprah. Tadi jangan disebutkan sebaiknya sarannya tidak disebutkan potong gaji atau potong upah, tapi disebutkan bahwa upah tidak dibayar. Atau dalam kurung pasal 93 ayat 1. Ya. Udah, jadi seperti itu. Nah, itu pendapat kedua ya. Nah, kalau saya ditanya lebih cenderung kemana? Kalau saya untuk kondisi mangkir, saya cenderung kepada yang kedua. Karena mangkir ini memang sesuatu yang menurut saya yang harus ditegakkan kedisiplinannya secara mutlak. Mangkir itu artinya 1 hari, Pak. Ya. 1 hari ngilang. Karena kalau dia sudah sampai 5 hari, maka dia sudah bisa kena pasal PHK karena mangkir. Jadi untuk kondisi mangkir, kalau saya menyarankan tetapkan aja seperti itu. Ya, jadi bahwa konsekuensi hukumnya dia tidak dibayar, itu konsekuensi hukum. Ya. Bahwa karena mangkirnya dia dapat surat peringatan, itu sanksi atau penalti atau hukumannya. Ya, jadi itu bukanlah double punishment. Tapi kalau yang bukan mangkir, saya nggak menyarankannya. Jadi lebih bagus kalau bukan mangkir itu asumsinya kan pasti di bawah 1 hari ya. Biasanya 1 jam, setengah jam. Itu menurut saya pertama bikin repot payroll untuk ngitung upah yang tidak dibayar berapa. Itu kan nggak mudah ya ngitungnya upah per jam. Apalagi kalau hitungannya menit. Ya. Terlambat 17 menit 34 detik. Wah, ngitungnya repot tuh. Koma-koma ya. Dibuat pembulatan ke atas atau ke bawah dan sebagainya, harus ada aturannya dulu. Maka kalau saya menyarankan, kalau itu bukan kategori mangkir, nggak apa-apa, sudah bayar aja 1 hari itu full, tapi surat peringatannya dapat. Itu kalau terlambat ya, atau yang bukan mangkir. Tapi kalau mangkir, karena ini kalau mangkir itu sudah masalah integritas, masalah disiplin. Nah, mangkir ini berarti dia pilihannya kan tidak izin, ya, atau izin tidak diterima, atau tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen.
ya kan? Jadi mangkir ini lebih banyak karena kesengajaan. Ya. Kalau dalam praktek di lapangan 90% lebih kasus mangkir itu karena kesengajaan. Karena memang niatnya memang mangkir. Ya. Jadi memang bandel biasanya karyawan. Saya hampir nggak pernah menemukan kondisi mangkir yang karena terpaksa. Karena mangkir ini biasanya sebuah tujuan. Mangkir ini memang kesengajaan. Apakah karena dia pengen menunjukkan perlawanan kepada perusahaan, kesel sama bosnya, kan gitu tuh, mangkir, ya. Atau menganggap enteng perusahaan, menganggap rendah wibawa perusahaan. Nah, biasanya ke arah sana. Maka untuk yang kondisi mangkir, menurut saya perlu dibuat menjadi lebih tegas. Begitu ya.